Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menjanjikan sesuatu yang luar biasa, bahwa kami akan berada dalam suatu perjamuan nikah, suatu sukacita, suatu kegembiraan, suatu relasi yang personal dengan Tuhan, yang juga dilukiskan oleh Santo Yohanes dari Salib. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari anugerah yang luar biasa ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara tentang perkawinan di Kana. Ya. Banyak kali kita menafsirkan perkawinan di Kana, Yesus yang hadir bersama ibunya Maria. Kita bisa melihat beberapa aspek penting. Pertama, kita melihat peranan Bunda Maria. Bunda Maria yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga bersama Yesus. Pasti tahu bahwa Yesus beberapa kali, mungkin banyak kali membuat mujizat di rumah. Dan Bunda Maria ingin bahwa apa yang dilakukan Yesus itu tampil di permukaan. Maka ketika Bunda Maria melihat saudaranya yang kehabisan anggur, maka dia berkata, Yesus, mereka kehabisan anggur. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana kemudian Yesus dengan cara yang elegan memenuhi permintaan ibunya. Dan disebut itu sebagai suatu mujizat yang pertama. Artinya secara publik, secara pertama. Ya. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa Yesus sudah saatnya untuk tampil di muka umum. Sepertinya Bunda Maria mendesak dia untuk tampil siapa sesungguhnya Yesus itu. Meskipun Yesus mengatakan belum waktunya. Tapi kita lihat di sini bagaimana peranan Maria semacam tanda petik memaksa, semacam mendesak, semacam mengakselerasi supaya Yesus sudah saatnya tampil di muka umum. Dan terjadilah perubahan air menjadi anggur. Lakukanlah apa yang dikatakan oleh putraku kepada para pegawai yang ada di ruang pesta itu. Jadi sekali lagi kita melihat peranan Maria yang menurut kita cukup sentral sebagai orang Katolik. Mengapa kita mencintai Maria? Mengapa kita berdoa lewat Bunda Maria? Karena Bunda Maria dapat dan bisa memohonkan kepada anaknya untuk dikabulkan doa-doanya. Dan Maria dia tahu bagaimana bahwa orang-orang membutuhkan doa-doa, membutuhkan pemenuhan dari apa yang mereka rindukan. Jadi Bunda Maria tahu persis kebutuhan kita yang paling fundamental. Ketika dia lihat di dapur tidak ada anggur, maka dia berinisiatif untuk memohon kepada putranya. Sekali lagi, per Mariam ad Yesus, melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil Yohanes ini adalah Injil tentang simbol-simbol. Air adalah simbol kemanusiaan, simbol tata penciptaan. Dan tata penciptaan itu ketika habis, ketika lenyap, membutuhkan tata keselamatan lewat Yesus. Jadi ini suatu undangan bagi kita, suatu kenyataan, suatu kesadaran yang mendalam bahwa orang tidak cukup hanya dengan tata penciptaan. Orang tidak cukup dengan tata manusia air biasa, tetapi lebih daripada itu. Kita membutuhkan anggur. Kita membutuhkan Yesus yang dapat membebaskan kita dari segala masalah-masalah kehidupan. Sebesar apapun. Jadi anggur itu besar sekali pengaruhnya bahwa ketika pesta perkawinan tidak ada anggur. Suatu aib yang luar biasa. Dan Tuhan ingin supaya kita keluar dari situasi keaiban itu, dari situasi kebusukan, sesuatu yang tidak menarik itu. Dan Bunda Maria berperan penting untuk menyelesaikan segala keruwetan dalam hidup kita, apapun juga. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ketika anggur habis itu ruwet sekali dan itu menimbulkan aib dan rasa malu bagi orang-orang berkeluarga yang berpesta. Itu yang kedua. Jadi sekali lagi kita tidak perlu takut, tidak perlu
susah untuk mohon kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita merasa seolah-olah kenapa lewat Maria. Di surga itu tidak ada hierarki, ya. Semua sama, tidak ada saingan-saingan di sana. Memang ada hierarki, ada hierarki, tapi tidak ada saingan. Apa yang dikehendaki Allah satu-satunya adalah tujuan kehendak Allah, ya. Kehendak Allah yang terutama. Jadi tidak ketika kita minta lewat Yesus, ketika kita minta lewat para kudus, itu bukanlah saingan. Ya, tapi justru demi keselamatan manusia dan sesuai dengan kehendak Allah. Karena di surga orang hanya mentaati kehendak Allah. Ya, jadi jangan takut kenapa orang Katolik seolah-olah menyembah patung, menyembah para santo-santo, bukan. Itu pandangan orang yang tidak mengerti dan tidak faham bahwa di surga orang hanya menjalankan kehendak Allah dan kebaikan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan saya kira ini perlu kita sadari lebih dalam lagi, bahwa perkawinan adalah simbol persatuan yang sangat dalam, yang sangat mesra antara hati jiwa kita dengan Kristus sebagai mempelai. Dan ini dilukiskan di dalam Kidung Agung, dan ini dilukiskan oleh para mistikus, terutama Santo Yohanes, dari salib perkawinan rohani, ya. Spiritual wedding, spiritual pernikahan, nupsial. Jadi Tuhan adalah jantung hati kita. Ya. Dan itulah lukisan yang sangat dalam yang dapat melukiskan suatu simbolisme yang sangat dekat. Bagaimana melukiskan persatuan dengan Allah itu seperti perkawinan. Dan sebelum perkawinan ada pertunangan, ada kedekatan. Jadi kedekatan kita itu mempunyai daya hierarki yang paling dalam. Ketika dalam perkawinan, seperti nanti terjadi dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila. Ya, dia hatinya tertusuk pedang. Maka di Vatikan kita akan melihat di sana, kalau kita nanti ke sana, patung seorang oleh seorang pematung Bernardini yang melukiskan hati Teresa tertusuk pedang. Itu kebersatuan dengan Tuhan. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, tidak ada lain kecuali hanyalah api cinta kasih yang dilukiskan oleh Yohanes dari salib seperti nyala api yang menyala. Hanya api yang menyala, tidak ada lok batu lagi. Dan itulah, saudaraku terkasih, kita sebagai orang Katolik, puncak dari persatuan kita adalah yaitu perkawinan dengan Allah. Ya. Ini simbolisme, jangan dikatakan ini seolah-olah manusia kawin dengan Allah. Tidak, simbolisme kebersatuan itu, kedekatan itu. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, mari sebagai orang Katolik kita mohon rahmat supaya kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Ya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersatu dengan Tuhan. Dan kita mohonkan rahmat itu selama kita masih di dunia ini. Kebersatuan dengan Allah berkat ketaatan kita kepada kehendak Allah. Kehendak Allah semata-mata yang kita inginkan dan Tuhan inginkan bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Dengan begitu kita melepaskan segala ego kita. Kita melepaskan segala keterikatan kita pada segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda dan saya. Dan semoga kita semua bersatu di dalam Dia seperti pernikahan anak domba, pernikahan antara Allah dan jiwa manusia. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.